Demi semua makhluk hidup, saya ingin kamu mati, Kaya yang mulia. Master virtual ketakutan dan melawan dengan keras, tapi tidak peduli bagaimana dia melawan, perlawanan tidak ada gunanya. Lututnya sudah berlutut, dan itu mencegahnya meledakkan jiwanya sendiri. Kemudian tatapan Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyapu sekeliling, tatapannya tampak agak asing, dan dia bahkan tidak banyak bicara. Dia melangkah ringan di depan Jiu Changxiang, dan bayangan besar muncul. Kebesarannya nampaknya sangat besar bahkan di tengah ketiadaan. Di sekelilingnya terdapat formasi pengepungan Taiksu. Bayangan itu perlahan jatuh, dan semua yang ditutupinya meledak. Bang bang bang. Prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya semuanya mengeluarkan darah merah muda pada saat ini dan meledak menjadi kabut darah. Tidak terkecuali dewa-dewa virtual itu. Mereka seperti batu rapuh yang bertahan sesaat dan semuanya hancur berkeping-keping. Kemudian dia bergerak maju sedikit lebih jauh dan mendarat dengan ringan di telapak kakinya. Hantu yang muncul kembali sedang menuju ke arah bintang. Bintang-bintang terguncang dengan hebat, dan ketika bayangan raksasa itu jatuh, mereka kewalahan dan hancur hingga bintang-bintang itu meledak. Setiap bintang di sini telah dilubangi oleh Taiksu, dan binatang buas Taiksu serta prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya telah lahir di dalamnya. Sebelum bintang-bintang meledak, banyak sekali sosok yang terlihat mencoba melarikan diri dari bintang-bintang, tetapi tidak ada peluang sama sekali. Kecepatan yang diberikan kepada mereka untuk keluar dari bintang masih jauh dari cukup, dan sebagian besar dari mereka masih berada di udara. Itu hancur berkeping-keping di bawah kekuatan yang kuat ini. Di antara mereka, beberapa pembunuh yang tampak aneh muncul, tetapi mereka masih tidak bisa lepas dari pemusnahan ini. Kamu, Beijing dan Su Qiantai semua mengikuti pandangan mereka dan menoleh. Bagi mereka, menghancurkan bintang tidaklah sulit, tetapi saat ini sangat mudah. Penguasa kekosongan berlutut dan menyembah dalam kehampaan sehingga dia dapat melihat dengan matanya sendiri betapa rentannya kekuatan yang disebut ini. Bintang-bintang ini sudah ada sejak lama. Semua akumulasi di Sensi. Namun, pada saat ini, semuanya akan dimusnahkan dan dihilangkan, dan sekali lagi akan menjadi sumber daya di Sensi. Lagi pula, mereka tidak pernah mengambil apapun dari Sensi. Semuanya akan kembali ke Sensi. Tidak, tidak, tidak. Sue Anxing berlutut di tanah dan menjambak rambutnya dengan panik, terlihat gila saat ini. Semua ini adalah kesuksesan yang diraihnya setelah datang ke Sensi. Melihat semuanya akan sia-sia, Su Anxing benar-benar tidak dapat mengendalikan emosinya. Tapi melihat Xiao Yan saat ini, matanya gemetar. Master virtual dikalahkan. Dia telah menghabiskan semua kartunya dan gagal membunuh Xiao Yan. Dan sepertinya hal itu telah menimbulkan bencana besar. Waktunya salah, bahkan pertarungan ini terlalu mendadak. Segalanya telah berkembang hingga saat ini, jauh melampaui ekspektasi Sue Anxing. Faktanya, Master Virtual seharusnya tidak diundang. Tapi desakan Sue Anxing lah yang membiarkan situasi berkembang hingga saat ini. Hal ini juga menyebabkan Suzu kehilangan setengah dari cermin kuno, yang merupakan kerugian besar bagi boneka jiwa. Bayangan raksasa yang mengaum adalah 7 langkah untuk menenangkan Dewa Xiao Yan yang telah dia gunakan berkali-kali. Namun apa yang ditampilkan saat ini benar-benar berbeda dengan sebelumnya. Tampaknya yang diinjaknya bukan sekadar bayangan raksasa, melainkan aturan yang mampu menghancurkan segalanya. Aturan menyebabkan seluruh kekosongan bergetar. Tampaknya betapapun sulitnya suatu hal, ia tidak dapat bersaing dengannya. Tiba-tiba, mata Xiao Yan memadat dan dia melihat ke arah Su Qiantai. Sosoknya terdiam, dan begitu dia bergerak, dia langsung menuju ke Su Qiantai.
Ekspresi Su Zuantai berubah dan dia melihat ke arah Xiao Yan yang bergegas ke arahnya. Pada saat ini, detak jantungnya semakin cepat, dan Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya dan menunjuk. Ekspresi wajah Dr. Qian berubah lagi dan segera mengirimkan pesan kepada Xiao Yan dengan jiwanya. Apakah Anda lupa perjanjian di antara kita? Untuk menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, kecepatan Xiao Yan tidak akan berkurang tetapi meningkat, jadi Tai Yi harus mengertakkan gigi. Dia tahu kekuatannya sendiri dan tidak bisa menjadi lawannya sama sekali, jadi dia hanya bisa membela diri dan melihat apa yang dilakukan Xiao Yan ingin melakukannya. Tinju Xiao Yan tiba-tiba terangkat, dan dia melihat 3 jenis bola api berbeda mengelilinginya, dan mereka menghantam langsung ke arah dokter virtual. Pukulan itu sangat dekat dengan tanda virtual Tai Yi, dan pukulan itu tiba-tiba berhenti, dan kekuatan tak kasat mata benar-benar bersaing dengannya. Saya melihat bayangan indah perlahan mengembun. Saat sosok ini memadat di malam hari, mata Beijing membelalak. Kenapa aku ada 2? Su Qiantai juga menatap tajam ke arah Ye Beijing. Xiao Yan menatap Qian Ying lagi, menunjukkan keraguan yang mendalam, dan matanya semakin melebar. Yang satu cukup menakutkan, tapi ada 2. Su Qiantai mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi yang luar biasa, dan bahkan curiga bahwa semua yang dilihatnya di depannya hanyalah ilusi. Bagaimana Anda bisa mengambil tindakan terhadap keluarga budak? Apakah kamu lupa? Di Kompas itu, aku Ye Benjing menjadi pelayan akan menemanimu dan memainkan piano untukmu. Kedua tinju itu bersaing, dan dampak tak terlihat menyapu kehampaan di sekitarnya. Keberadaan apapun yang sedikit lebih dekat akan terguncang dan hancur. Su Qiantai sama-sama mengerang, dan dengan cepat menjauhkan diri. Kekuatan dan ranah kedua belah pihak lebih tinggi dari miliknya. Adapun keadaan spesifik di mana seseorang perlu pindah ke Tai Yi, tidak mungkin untuk dipahami. Mengetahui adalah sesuatu yang tidak bisa dia ikuti. Xiao Yan menyerang lagi, dengan aturan yang menakutkan. Ye Beijing dengan tenang mengangkat tangannya dan menangkap Xiao dari udara. Kepalan. Suara dentuman keras menyebar, dan tinju Xiao Yan benar-benar nyata. Tertangkap olehnya. Pancaran kekuatan ini memang sangat dahsyat dan berasal dari zaman dahulu kala, namun pada akhirnya hanya sekejap saja. Bukan dia sebenarnya. Setelah kata-kata itu jatuh, ekspresi wajah Ye Beijing menjadi sedikit ganas. Senyumannya tampak tidak wajar. Uzi tiba-tiba meremas tangan Xiao Yan dan meledakkannya. Lalu dia mengangkat kakinya dan menyapu, menendang tubuh Xiao Yan menjauh. Dalam tembakan ke belakang, Ye Beijing melesat ke atas kepala Xiao Yan, mengangkat sikunya dan memukul Xiao Yan. Namun, sosok Xiao Yan juga menghilang tiba-tiba dan muncul kembali. Di belakang Ye Beijing, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kepala Ye Beijing. Ye Beijing telah berubah secara luar biasa. Seluruh sosok itu menunjukkan postur yang sangat aneh, dan dia mengulurkan jarinya dengan sangat cepat dan menyentuh Xiao Yan lagi. Sosok Xiao Yan terlempar ke belakang dan ditembak ke belakang. Adapun Ye Beijing, sosoknya terus terbang menyerang ke arah Xiao Yan yang mundur, seperti layang-layang tanpa angin, melayang di kehampaan. Kecepatannya luar biasa. Jika dia berada di puncaknya, dia mungkin masih bisa bersaing dengan saya, tetapi Anda sekarang tertinggal jauh. Suaranya menjadi tidak seperti suara perempuan dan lebih netral, bahkan tawanya terkadang terdengar seperti suara laki-laki, terkadang suara perempuan. Wajahnya berubah dan berubah menjadi wajah berputar-putar. Peradangan di sekitar wajah ini sudah tidak asing lagi baginya, dia telah melihatnya ketika dia meninggalkan alam abadi dan lembah iblis. Tapi Xiao Yan masih tidak berbicara.
Meski dia sadar sekarang, kendali tubuhnya tidak ada di tangannya. Rasanya sangat aneh, seolah-olah ada jiwa lain di dalam tubuhnya. Kesadaran terkadang jelas dan terkadang kabur, Ye Beijing dan tabib istana Suqian di kejauhan. Setelah melihat wajah yang menggantung ini, mereka serempak berteriak, "Mi panjang!" Ye Beijing menjadi dua.